Selamat datang di video kami tentang Kitab Wahyu dalam Alkitab menurut Gereja Katolik. Dalam video ini, kita akan menjelajahi makna, simbolisme, dan ajaran yang terkandung dalam kitab yang penuh misteri dan penglihatan ini. Kitab Wahyu, juga dikenal sebagai Apokalips, adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Ditulis oleh Rasul Yohanes pada akhir abad pertama Masehi di Pulau Patmos, kitab ini berisi penglihatan dan pesan simbolis tentang akhir zaman, kemenangan Kristus atas kejahatan, dan kedatangan kerajaan Allah. Bila kita melihat kitab Wahyu lebih jauh, kitab ini kaya akan simbol yang mendalam. Beberapa simbol utama meliputi anak domba, melambangkan Yesus Kristus yang telah disembelih untuk menebus dosa-dosa dunia. Naga merah, melambangkan setan atau iblis dan kekuatan jahat yang melawan Allah. Binatang dari laut, melambangkan Leviathan dan bisa juga melambangkan kekuatan politik yang menentang Kristus dan umatnya. Perempuan berselubung matahari, melambangkan Maria yang melahirkan Kristus dan dianiaya oleh naga. 7 lampu emas, melambangkan 7 jemaat di Asia Kecil dan, lebih luas lagi, Gereja Universal. Dalam kitab Wahyu, Yohanes dibawa ke surga dan melihat tahta Allah yang dikelilingi oleh 24 tua-tua dan 4 makhluk hidup. Di tengah tahta, Yohanes melihat anak domba yang disembelih tetapi hidup, simbol dari Yesus Kristus. Penglihatan ini menekankan kemuliaan Allah dan penebusan melalui Kristus. Pembukaan 7 meterai oleh anak domba memulai serangkaian penghakiman yang mengerikan, termasuk 4 penunggang kuda yang membawa perang, kelaparan, kematian, dan bencana alam. Setelah meterai ke-7, 7 malaikat meniup sangkakala mereka, membawa lebih banyak penghakiman atas bumi. Penglihatan ini menunjukkan hukuman Allah atas dosa dan panggilan untuk bertobat. Tanda di langit termasuk penglihatan tentang perempuan berselubung matahari yang melahirkan anak laki-laki, dan naga merah yang berusaha menghancurkannya. Ini melambangkan pertempuran antara gereja dan setan. 7 malaikat kemudian menuangkan cawan murka Allah, membawa penghakiman terakhir atas bumi. Dalam penglihatan Yohanes, Babel besar, lambang kejahatan dan penyembahan berhala telah dihancurkan. Kemudian, Kristus datang kembali sebagai Raja segala raja, mengalahkan kekuatan jahat dan memulai pemerintahannya yang abadi. Kitab Wahyu berbicara tentang kerajaan 1000 tahun di mana Kristus memerintah bersama orang-orang kudus. Setelah itu, terjadi penghakiman terakhir di mana setan, maut, dan semua yang jahat dilemparkan ke dalam lautan api. Yohanes kemudian melihat langit baru dan bumi baru, dengan Yerusalem baru turun dari surga. Ini melambangkan kesempurnaan dan kedamaian abadi bagi umat Allah. Kitab Wahyu terbagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, pengantar dan salam, yakni Wahyu bab 1 ayat 1-8, menceritakan tentang Yohanes yang memperkenalkan dirinya dan menyampaikan salam kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Yang kedua, penglihatan Kristus yang mulia, yakni Wahyu bab 1 ayat 9-20, menceritakan tentang Yohanes yang melihat Kristus dimuliakan di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Yang ketiga, surat kepada 7 jemaat, yakni Wahyu bab 2-3, menceritakan tentang Kristus yang memberikan pesan khusus kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Yang keempat, penglihatan di surga, yakni Wahyu bab 4-5, menceritakan tentang Yohanes yang dibawa ke tahta Allah di surga dan melihat anak domba yang disembelih. Yang kelima, 7 meterai, yakni Wahyu bab 6-8, menceritakan tentang pembukaan 7 meterai oleh anak domba. Yang keenam, 7 sangkakala, yakni Wahyu bab 8-11, menceritakan tentang 7 malaikat yang meniup sangkakala mereka dan membawa berbagai bencana. Yang ketujuh, tanda di langit, yakni Wahyu bab 12-14, menceritakan tentang perempuan berselubung matahari, naga merah, dan binatang yang keluar dari laut. Yang kedelapan, 7 cawan murka Allah, yakni Wahyu bab 15-16, menceritakan tentang 7 malaikat yang menuangkan cawan murka Allah. Yang kesembilan, kejatuhan Babel, yakni Wahyu bab 17-18, menceritakan tentang penghukuman atas Babel besar. Yang ke-10, kedatangan Kristus yang kedua, yakni Wahyu bab 19, menceritakan tentang Kristus yang datang sebagai Raja segala raja. Yang ke-11, kerajaan 1000 tahun dan penghakiman terakhir, yakni Wahyu bab 20, menceritakan tentang kerajaan 1000 tahun, penghakiman terakhir, dan kekalahan akhir setan. Yang ke-12, langit baru dan bumi baru, yakni Wahyu bab 21-22, menceritakan penglihatan tentang langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Pada bagian surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil,
Hal ini mengandung pesan yang relevan untuk setiap jemaat dan juga relevan untuk gereja universal saat ini. Setiap surat berisi pujian, teguran, nasihat, dan janji dari Kristus kepada jemaat tersebut. 7 jemaat tersebut adalah: yang pertama, Efesus, dipuji karena kesabaran dan ketekunan, tetapi ditegur karena kehilangan cinta kasih. Yang kedua, Smyrna, dipuji karena ketabahan di tengah penderitaan, tanpa teguran. Yang ketiga, Pergamus, dipuji karena tetap setia, tetapi ditegur karena ajaran sesat di tengah-tengah mereka. Yang keempat, Tiatira, dipuji karena kasih, iman, dan pelayanan, tetapi ditegur karena toleransi terhadap ajaran sesat. Yang kelima, Sardis, dipuji karena beberapa orang yang setia, tetapi ditegur karena mati rohani. Yang keenam, Philadelphia, dipuji karena kesetiaan, tanpa teguran. Yang ketujuh, Laodikia, ditegur karena suam-suam kuku dan sombong. Memang rumit untuk mengetahui setiap pesan yang terkandung dalam kitab Wahyu ini, tetapi setidaknya kita mengetahui gambaran umum yang terdapat pada kitab ini. Semoga video ini membantu dan menambah kekayaan iman kita. Subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih.